Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Mereka menuntut transparansi hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi atau AMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta pada Kamis siang. Mahasiswa pelajar dengan aparat kemarin kawan-kawan, sebab kalian tahu bahwa jika ada yang sadar tunjangan kalian diduga lebih DPR ini, maka kalian akan menemukan masalah yang lebih besar lagi daripada masalah. Mereka membawa satu mobil komando dan spanduk tuntutan untuk transparansi tunjangan anggota dewan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Jakarta. Aksi massa dikawal sejumlah aparat keamanan dari TNI Polri di lapis Satpol PP Jakarta. Unjuk rasa mahasiswa terpantau kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Tugu Tani. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menangkap 11 orang pelaku pembakaran kantor DPRD Jawa Barat di Kota Bandung. Sementara itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan 29 tersangka dalam kasus kerusuhan dan pencerahan di gedung DPRD. Inilah 11 orang pelaku pelemparan bom Molotov serta pembakaran bendera merah putih dalam peristiwa kerusuhan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Seluruh pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari penghimpun dana donasi dari media sosial, pembuat bom Molotov, penyebar ujaran kebencian, pembakar bendera merah putih, hingga pelaku pembakaran gedung DPRD Jawa Barat. Selain melakukan aksi kerusuhan di kantor DPRD Jawa Barat, seluruh pelaku ini juga terlibat dalam kerusuhan di kampus Unisba serta Unpas Bandung. Pelaku mengikuti demonstrasi terjadi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian para pelaku membuat bom Molotov lalu mendokumentasikannya dan diposting ke media sosial. Dikirimkan video-video tersebut ke WhatsApp grup. Pada postingan story Instagram terdapat kalimat-kalimat yang provokatif. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan terancam kurungan penjara selama 6 tahun. Sebanyak 29 pelaku kerusuhan yang berujung pengerusakan, pembakaran, dan penjarahan terhadap gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 14 orang diantaranya terlibat dalam kasus di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. Sedangkan 15 tersangka lainnya terkait kasus DPRD Makassar yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Ironisnya, 6 orang merupakan anak di bawah umur dan sebagiannya adalah pelajar. Mengamankan total 29 orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini penanganan kasusnya terbagi dua. Ditangani oleh Ditkrimum Polda Sulsel dan Polrestabes. Dari hasil penyelidikan petugas, diduga motif demo ini diduga menargetkan polisi yang berjaga. Namun karena tidak menemukan petugas, pelaku merusak 2 pos polisi juga gedung DPRD. Pemirsa, ojek online di Solo, Jawa Tengah memperingati 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan dengan tabur bunga dan juga menyalakan lilin hingga bendera setengah tiang sebagai bentuk mengungkapkan duka dan juga solidaritas. Sementara itu, pemirsa, ratusan pengemudi ojek online bersama mahasiswa Kota Batam menggelar aksi damai berupa doa bersama untuk mengenang Afan yang meninggal saat unjuk rasa di Jakarta. Inilah aksi damai ojol di Solo, Jawa Tengah. Kamis malam mereka melakukan aksi damai bertepatan dengan 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan. Mereka menggelar aksi damai ini dengan cara berdoa bersama
sambil menyalakan lilin di halaman dalam Joyokusuma Gajahan Kota Solo. Tampak hadir Wali Kota Solo, Respati Ardi, ikut memberikan dukungan dengan aksi damai ini. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan juga penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan, data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat seorang warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran diminta membayar ganti rugi Rp125 triliun kepada negara. Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar Rp125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Pejuang Hamas menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al Zaitun dan Al Barasi. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Indosiar.